Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayolah ikhwah, tafsir pagi ini adalah surat kelima, surat Al-Maidah ayat 117. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Ma qultu lahum, tidaklah aku mengatakan lahum kepada mereka illa melainkan ma apa yang amartani engkau perintahkan kepadaku bihi dengannya, bahwa ani'budullaha beribadatlah kalian kepada Allah, Rabbi Tuhanku, wa Rabbakum dan Tuhan kalian, wa kuntu dan aku, alaihim atas mereka, syahidan menjadi saksi, ma dumtu fihim sepanjang aku ada fihim pada mereka. Falamma tawaffaitani, maka ketika engkau mewafatkan aku, kunta engkau, anta engkau, ar-raqiba yang mengawasi, alaihim atas mereka, wa anta dan engkau, ala kulli syai'in atas segala sesuatu, syahidun menyaksikan. Tafsirnya sebagai berikut. Qauluhu ma qultu lahum ailin nas. Tidaklah aku mengatakan pada mereka, artinya kepada semua orang. Illa ma amartani, kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku bihi dengannya, ani'budullah, agar beribadatlah kalian kepada Allah. An hadhihi tafsiriyah. An yang ada pada ani'budullah itu namanya an tafsiriyah, karena ini menafsirkan perintah yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Ya, aku tidak mengatakan pada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Apa isi perintahnya? Ibadatilah kalian Allah, ya, ibadatilah Allah. Li'annaha waqa'at ba'dama tadammana ma'nal qaul duna hurufi. Karena an di sini, ya, tibanya setelah makna qaul. Kata qaul, ada qaul, ya. Ya, tadi itu ada kata ma qultu lahum. Jadi isi ucapannya itu adalah ibadatilah Allah. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Rabbi ay hadhi badalun aw sifatun min lafdil jalalah wa kuntu alaihim syahidam ma dumtu fihim. Nah, ini dari sisi grammar. Rabbi itu adalah menjadi badal atau sifat dari lafaz jalalah. Jadi artinya Rabbi itu pengganti dari Allah. Allah itu Tuhanku. Wa kuntu alaihim syahidan, dan aku atas mereka menjadi saksi sepanjang aku masih hidup di tengah-tengah mereka. Aku bisa menyaksikan tingkah laku mereka
atau memastikan mereka tidak mengucapkan kecuali apa yang aku perintahkan sepanjang aku bersama mereka. I'rabwa wadihun la iskal. Nah, tidak ada iskal. Madum tu fihim madama di sini bukan di sini bukan artinya tidak, seperti kata ma qultu lahum. Karena ma yang ada pada dumtu itu adalah ma dzarfiyah, masdariyah. Nah, ini menurut nahwu ya. Falamma tawaffaitani, maka ketika engkau mewafatkan aku, kunta, engkau ar-raqiba, antar raqiba alaihim, menjadi pengawas atas mereka. Ketika aku sudah wafat, aku tidak tahu perkembangan lagi. Ya, karena sudah tidak di tengah-tengah mereka, jadi aku tidak tahu menahu. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkau atas segala sesuatu syahidun, menyaksikan. Nah, ini kata Nabi Isa, sepanjang aku hidup, ya, aku selalu memerintahkan mereka ibadat kepadamu, bukan ibadat kepadaku. Jadi menuhankan Allah, bukan menuhankan aku. Tapi kalau itu terjadi setelah kepergianku, ya aku tidak bisa berbuat apa-apa, karena aku sudah tidak ada. Yakni illalladzi amartani bihi wa ma huwa an i'budallaha rabbi wa laisa annahu alaihi salatu wassalam rasulun mubalik. Jadi Nabi Isa liyubayyina annahu alaihi salatu wassalam rasulun mubalik, bahwa Nabi Isa itu selalu menjelaskan kepada pengikutnya, kepada umatnya, bahwa beliau adalah sekedar rasul, bukan Tuhan. Fabada'a bima yadullu ala risalatihi wa annahu ma'murun qabla yankura ma arsalabi. Nah, ini semuanya tentang tata bahasa ya, kesimpulannya. Kesimpulan pertama, annar rusula alaihimus salatu wassalam mukallafuna bi risalah amron minallah. Semua rasul itu mukallaf. Artinya Rasul itu selain bertugas menjelaskan hukum, mereka juga menjadi subjek hukum. Karena ada orang yang buat aturan, seperti raja ya, raja buat aturan. Aturan itu kadang-kadang tidak berlaku buat dia, karena dia yang menciptakan hukum. Kadang-kadang aparat hukum juga beralasan begitu. Orang mah suruh taat, tapi dia nggak perlu. Orang nggak pakai helm ditilang, tapi dia sendiri nggak, ya kan saya pembuat hukum. Nah, kalau Rasul tidak. Rasul menyuruh salat, beliau sendiri salat. Semua yang disuruh kepada kita, Rasul pasti menjalankannya, bahkan lebih. Ya, bagi kita, salat malam contohnya, itu mungkin nafilah. Nah, tapi bagi Rasul itu tidak pernah terlihat beliau meninggalkannya. Meskipun dalam ayat itu nafilatal lak, ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Jadi ada beberapa hal yang menurut umatnya itu sunnah, tapi menurut Rasulullah wajib. Nah, apalagi yang wajib. Wong yang sunnah saja buat umatnya bisa menjadi wajib buat Rasulnya, apalagi yang wajib gitu. Nah, ini karena Rasulullah menyatakan ma amartani bihi. Nah, Nabi Isa mengatakan apa yang engkau suruh, engkau perintahkan kepadaku dengannya. Wa hadza lahu syawahid fil Qur'an katsirah mithlu qaulillahi ta'ala li rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan surat 5 ayat 67. Dalam surat 5 ayat 67 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, baligh ma unzila ilaika mir rabbik, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Wa illam taf'al, dan jika kamu tidak mengerjakannya, fama ballaghta risalatah, berarti kamu sudah belum menjalankan risalahnya. Berarti kamu belum menyampaikan risalahnya. Dan ini akan dihukum oleh Allah.
Ya, jadi Rasul itu hanya sekedar pesuruh, duta dari Allah, juru bicaranya Allah. Nah, beliau sendiri sama dengan umatnya, mukallaf. Yang kedua, husnu adabi Rasul ma'allahi azza wa jal. Indahnya adab Rasul-Rasul bersama Allah Subhanahu wa taala, haitsu qala. Yang mana Rasul mengatakan illa ma amartani bihi. Kecuali apa yang kau suruh, ya, apa yang kau suruh kepadaku dengannya. Wa dzalika annahu yash'ur bi anna Isa rasulun ma'murun mukallafun bil amri. Tidak ada menunjukkan kesan marah, kesan benci. Yang aku sampaikan adalah yang kau suruh. Jadi habis semua, ya. Jadi tidak ada tambahan apapun, tidak ada kepentingan apapun dalam menyampaikan risalah kecuali sekedar menjalankan perintah. Yang ketiga, anna Isa alaihissalatu wassalam amara ayyuballighan nas bi annahu abdun. Nabi Isa selalu berpesan kepada umatnya waktu itu bahwa beliau adalah hamba Allah. Wallahu ta'ala rabbun. Allah adalah Tuhan. Dia adalah hamba. Yang keempat, annahu la haqqa li Isa fil uluhiyah wala rububiyah. Tidak ada hak bagi Nabi Isa untuk mengakui sebagai uluhiyah, mempunyai uluhiyah ataupun rububiyah. Walidza tabarra'a Isa alaihissalam min dzalika. Itulah sebabnya Nabi Isa berlepas diri. Aku tidak pernah mengatakannya. Lain hal kalau sudah aku pergi. Ya, lain hal setelah kepergianku. Kalau setelah pergianku aku tidak tahu lagi. Ya, sepanjang aku hidup, sepanjang aku bersama mereka, selalu aku tekankan bahwa aku ini adalah Rasul, tidak lebih. Innahu laisa bihaqqin lahu wa nazzahallahu ta'ala ayyakuna lahu syarik. Karena Allah sudah menyatakan Allah tidak mempunyai syarikun, tidak mempunyai teman, tidak mempunyai serikat. Liqaulihi rabbi wa man laisa lahu rububiyatun laisa lahu uluhiyah. Barang siapa yang tidak punya rububiyah, maka tidak punya hak uluhiyah. Maksudnya begini, rububiyah itu kan datangnya dari Allah kepada manusia. Mencipta, memberi rizki, ya, mengayomi, melindungi. Nah, kalau Nabi Isa aja nggak bisa begitu itu, apalagi dia minta hak untuk disembah. Gitu. Ya, biasanya kan proses take and give. Seseorang diberhalakan itu karena ada sesuatu yang bisa dilihat oleh orang lain itu lebih dari orang biasa. Seperti pemimpin, karena dia punya kuasa. Tapi kalau dia sendiri nggak bisa memberi, bagaimana diberi? Ya, sebab uluhiyah ini kan diberi, rububiyah memberi kan. Contohnya Allah menciptakan kita, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah memberi nikmat pada kita. Maka timbang terimanya adalah uluhiyah. Kita menyembah Allah. Kita patuh pada Allah. Karena kita sadar, ya, kekuasaan kita, kekayaan kita, itu adalah milik Allah. Kalau Nabi Isa tidak bisa memberi kekayaan, kalau Nabi Isa tidak bisa memberi kekuasaan, mana mungkin dia diberhalakan, dituhankan. Fa in qala qail alaysa yuhyil mauta wa yubril akma wal abras. Bukankah Nabi Isa diberi mukjizat, bisa menghidupkan yang mati, bisa menyembuhkan orang buta bawaan, bisa menyembuhkan orang yang kusta. Bala walakin bi'iznillah. Benar, tapi semua itu seizin Allah. Nah, orang ini sulit sekali membedakan seizin Allah atau tidak seizin Allah. Di kalangan umat Islam sekarang ada umat yang bisa menerima Quran tapi nggak mau menerima hadis. Ini kan aneh sekali. Padahal hadis itu diucapkan lewat mulut Rasulullah.
Mana mungkin kita bisa memisah-misahkan orang. Kita sendiri tidak punya akses. Kalau bukan Rasul yang menjelaskan pada kita, oh ini Quran, ini hadis, kita bahkan tidak tahu. Tapi dia bisa berani-beraninya Quran diterima, hadis tidak. Padahal sama-sama dari mulut Rasul. Seandainya Rasul tipe orang yang berbohong, dia menyampaikan hadis lalu diberitahukan ini Quran, kita pun akan mencatat sebagai Quran. Ya, contohnya amin. Contohnya lafaz amin. Setiap orang membaca waladhdallin, kan amin. Itu kan konsensus, semua orang membaca begitu dan itu diucapkan berulang-ulang. Tapi Rasul mengatakan itu bukan Quran, sehingga tidak dicantumkan dalam Al-Quran kan. Setelah waladhdallin pasti Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Begitu. Bukan amin dulu kan. Jadi amin itu di luar Quran. Maka ada kiai yang mengatakan tidak wajib, tidak usah pakai amin. Amin itu itu tiru-tiru orang Yahudi, tiru-tiru orang Nasrani. Karena mereka juga amin. Mereka juga amin. Tapi kan mereka pendek. Amin. 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 Kalau dalam bahasa saudara, baca amin itu pendek, amin. Itu beda dengan amin. Beda dengan amin. Mananya beda-beda semuanya. Kalau amin hanya panjang, setelah mim pendek, amin gitu. Itu artinya amankanlah saya. Selamatkanlah saya. Tapi kalau amin, mimnya panjang, a-nya pendek, amin gitu. Itu hanya orang yang amanah, orang yang dipercaya. Amin. Tapi kalau amin, a-nya panjang, mimnya panjang itu semoga kabulkanlah. Nah, itu yang benar itu panjang dua-duanya. Amin. Itu yang benar ya. Nah ada tuh yang ngomong begitu ya. Jadi amin nggak perlu karena bukan bagian dari Quran. Ini nggak ngerti. Orang-orang ini nggak ngerti. Bagaimana mungkin kita bisa memisahkan ya tipe Rasulullah gitu ya. Sulit dipisahkan. Sebab semuanya adalah keluar dari lisan beliau. Hadis qudsi contohnya. Ana inda dzanni abdi. Kalau Rasulullah mau mengatakan ana inda dzanni abdi itu adalah Quran, pasti kita akan catat Quran. Tapi karena Nabi Muhammad adalah jujur, yang Quran dibilang Quran, yang hadis dibilang hadis, nggak dicampur adukan. Tapi bagi kita harus pendudukan yang sama, kan? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan dalam surat 4 ayat 59, ati Allah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Taatnya diulang. Wa may yuti'ir rasulah, barang siapa taat pada Rasul, faqad ata Allah, maka dia telah taat kepada Allah. Jadi kuncinya taat pada Rasul. Karena kan seseorang nggak bisa mengakses Allah kan, nggak bisa nanya, ya Allah yang benar bagaimana, kan nggak bisa. Tanya kepada Rasul. Nah, Nabi Isa ini punya mukjizat yang sangat fenomenal. Ya. Bayangkan kalau itu terjadi di zaman kita sekarang. Bisa menghidupkan orang mati. Apa enggak berjejal tuh? Orang daftar. Yang udah mati, kebetulan kaya, berkuasa. Ya, dikasih kuota setahun aja. Ada yang pengen 2 tahun, ada yang pengen 3 tahun. Wah, bayaran dia udah kaya raya itu. Yang kedua, yubri'ul akmah. Bisa menyembuhkan orang yang buta bawaan. Bukan buta dalam perjalanan. Sejak lahir buta. Diusap melek tanpa operasi. Kalau ini juga pasti laris manis. Yang ketiga, abras, orang yang terkena penyakit kulit. Waktu itu kusta ya, lepra. Nah, sulit disembuhkan, bisa disembuhkan, bisa kinclong.
Kalau sekarang glowing, orang udah keriput, diusap, mulus lagi. Wah, pasti antri orang. Iya, kalau sekarang ada ini, antri ini. Ya, ada aja di kampung kita ini. Langsung bulan depan pasti masuk ke Facebook, ya sosial media lah pasti. Terkenal Pangurawi. Kalau ada yang begitu. Kita lanjutkan. Yang kelima, anna rusula alaihi salatu wassalam syuhada'a ala ummatihim madamu fihim. Bahwa rasul-rasul itu menjadi saksi sepanjang hidup mereka. Ya, ini dikuatkan oleh ayat tadi. Wa kuntu alaihim syahidan, dan aku menjadi saksi bagi mereka sepanjang aku bersama mereka. Lah kita ini nih, yang kata bahasa Malaysia tidak dibersamai Rasul hidupnya. Bakal diaku apa enggak? Kenal enggak sama kita? Ya. Kalau sejelek apapun, kalau hidupnya bersama Rasul, kan Rasul kenal. Apa kabar? Ini enggak pernah kenal dengan kita. Bagaimana nasib kita di akhirat? Ini wallahu a'lam. Bikin resah juga ini ya. Katanya sih dalam berita-berita hadis, kita dikenali oleh Rasulullah karena tubuh kita bersinar. Terutama anggota tubuh yang diairi oleh wudu. Yang kena air wudu, nah itu akan bersinar. Jadi mudah dikenali karena wudu ini spesial umat Nabi Muhammad. Memang umat lain nggak ada. Mau wudu dulu nggak ada. Spesial kita umat Islam. Nah itu akan dilihat dari air wudunya. Nah kalau orang yang nggak suka wudu, bagaimana? Wallahu a'lam. Bagaimana mau diakunya, dikenalnya? Buku yang sudah wudu aja deg-degan. Ya, dikenali nggak kita ini? Air wudu kan, sering wudu itu bersinar. Karena nanti kan matahari sudah di-off-kan. Ya. Jadi sinar itu dari mana? Nah, itu dari air wudu. Kita bisa jalan di atas siratal mustaqim, itu karena ada cahaya. Ala ghaibin ba'idin la yaronahu, walaisu syuhada ala ghaibin ba'idin. Dan mereka tidak dituntut oleh Allah menjadi syahid, menjadi saksi atas orang yang gaib, yang jauh, yang tidak terpantau, tidak terliput oleh mereka. Li'anna rusula la ya'lamunal ghaib. Karena rasul-rasul bahkan tidak mengetahui yang gaib. Rasul pun tidak tahu yang gaib. Jadi maksudnya begini, apakah terbayang tidak oleh kita, apakah kalau jin datang, Nabi Muhammad masih hidup, Nabi bisa mendeteksi keberadaannya? Kalau berdasarkan ini tidak. Jadi kalau ada itu surat jin, nafarun minal jin, ada segolongan jin ya mendengarkan Qur'anmu, Qur'an bacaanmu. Itu karena Rasulullah diberitahu. Contohnya sederhananya, beliau sedang memimpin salat, lalu beliau melepas sendal. Sahabat-sahabat ikut lepas sendal. Setelah selesai, kenapa kalian melepas sendal? Karena kami melihat engkau. Rasulullah mengatakan, ulangi salat. Enggak. Karena itu memang diminta untuk ati Allah wa ati Rasul. Kalau aku tadi melepas sendal, aku diberitahu Jibril. Bahkan ada kotoran di sendal pun diberitahu Jibril. Ya, bukan karena beliau tahu sendiri, dalam urusan itu aja. Nah, jadi itu, apalagi masalah gaib. Anna Isa alaihissalatu wassalam qad tawaffahu. Nabi Isa sudah diwafatkan oleh Allah. Nah, ini tergantung pengertian wafatnya. Karena Nabi Isa mengatakan, falamma tawaffaitani. Maka ketika engkau mewafatkan aku. Ya. Wa qad jaa fi dzalika ayat minha qaulu ta'ala,
Begitu juga dalam surat 3 ayat 55 yang menyampaikan tentang ucapan Nabi Isa. Idh qala Allah ya Isa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni mutawaffika, aku mewafatkanmu. Wa rafi'uka, dan aku mengangkatmu, mewafatkan dan mengangkat. Ilayya, kepadaku. Wa mutahhiruka, mensucikanmu, minal ladzina kafaru, dari orang-orang yang kafir. Nah, disinilah terjadi ikhtilaf ulama tentang pengertian wafat. Apa yang dimaksudkan wafat dalam ucapan Nabi Isa? Satu, ada yang berpendapat annaha bimanal qabdi wala yazalmu minhan naum wala mautun. Diberi makna dipisahkan raga dan nyawanya. Tapi bukan mati. Nah, ini aneh itu. Ya. Kalau raga dan nyawa berpisah kan mati. Ini enggak mati. Gitu. Maksudnya mati itu gimana? Tubuhnya tidak lagi, sel-selnya itu tidak tumbuh lagi. Itu kan namanya mati. Tapi ini dicabut, diambil nyawanya, tapi bukan mati. Itu pendapat ulama. Ya, maksudnya setelah Nabi Isa lolos dari pembunuhan ini, kemana larinya? Terbangkah? Atau masuk ke dalam gua, nyumput ke dalam bumi? Ini nggak ada keterangan. Atau dia lolos, dia melarikan diri, lalu dia hidup ya dengan tenang, berkeluarga, sampai kematiannya tiba. Nah, ini tidak ada keterangan. Wala yalzamu mihan naum wala mautun, tidak harus pemisahan nyawa dengan raga itu dengan hidup tidur maupun mati. Wal istifa bimanal qabdu. Jadi makna tawafaitan ini qabdu, diambil nyawanya. Awit tawafa bimanal qabdu, atau wafat bimana qabdu. Satu. Yang kedua, yang ikhtilaf ulama ini, innahu mautun hakikiyun, bahwa beliau betul-betul sudah mati. Wafatnya mati. Nah, kalau terjadi ikhtilaf ini berarti keterangannya kurang. Ya, nggak mungkin ulama itu berkreasi. Nah, berarti karena info dari sananya kurang, inputnya yang diinput oleh mereka kurang. Jadi keterangan dari Allah buat kita ini kurang jelas. Maka terjadi ikhtilaf. Yang ketiga, yang disebut wafat itu tidur. Jadi Nabi Isa ditidurkan. Seperti yang terjadi pada Uzair, Ashabul Kahfi, nah, gitu. Ya. Idzan indana salah satu akwal. Dengan demikian kesimpulannya, yang namanya tawafaitani, pertama wafatu mautin. Nah, wafat sama dengan mati. Ini pendapat dhaifun. Dhaif. Yang kedua, annahu wafatu naum. Wafatnya itu wafat tidur, ditidurkan oleh Allah. Ya, tidak lagi bisa bangun, tidak bangun sampai sekarang. Yang ketiga, annau bimanal qabdi. Diberi makna qabdun. Qabdun itu dirawat. Ya, ditarik dari peredaran. Tapi bukan mati. Kalau kita kan ditarik dari peredaran mati. Ya, jasadnya dibawa ke kuburan. Tapi kalau Nabi Isa ini jasadnya nggak ada. Kalau mati kan jasadnya ada, dikubur. Nah, itu kan. Nah, ini jasadnya tiada. Li'annan nauma amrun zaidun ala qabdi. Ya, karena tidur itu urusan perkara yang lebih dari sekedar qabdun. Fayahtaju fi thubuti ila dalil. Jadi dalil yang paling sahih, beliau itu dirawat oleh Allah, dipisahkan dari kerumunan orang. Disimpan singkatnya. Tapi belum mati gitu. Nah, nanti pada waktunya akan diturunkan lagi. Sebab kalau kita sulit lah pokoknya mengira-ngira apa yang terjadi pada Nabi Isa. Kalau dia belum mati, berarti umurnya udah ribuan tahun. Ya kan? Nah, karena yang jelas kejadiannya kan 600 tahun sebelum Nabi Muhammad.
600 tahun. Nabi Muhammad diutus 571 Masehi. Nah, berarti kan 6 abad tuh kira-kira ya. Katakanlah 5 abad lah. 6 abad ya masuknya. Nah, 6 abad plus sekarang 1400. Udah 2000. Gimana orang seumur 2000? Nah, ya wallahu a'lam. Untuk Nabi Isa ya. Ya bisa saja terjadi kan. Tapi apakah ada proses penuaan? Nah ini kita nggak ngerti. Ini wilayah Allah. Tapi bisa saja Allah meniadakan proses itu. Wong dia aja bisa menghidupkan orang mati. Ini kan tidak natural kan? Di luar rasio kan? Suprarasional. Mujizat. Nah, beliau sendiri kepergiannya mujizat juga. Gimana? Iya. Tapi yang jelas nanti di akhir mendekati kiamat dia akan turun. Turun lagi, diturunkan. Nah ini kita nggak tahu nih. Seperti apa? Apakah dengan orang yang berumur 2000 sekian ya, karena ini masih berjalan. Dengan orang yang umurnya 2000 gitu. Atau bagaimana? Atau sama dengan saat beliau terjadi lolos dari pembunuhan itu, mudanya. Nah, ya kita nggak ngerti, nggak banyak ngerti, nggak diceritain. Yang ketujuh, ihatatu ilmillahi tabaraka wa ta'ala wa riqabatihi. Nah, ilmu Allah itu meliput segalanya. Bagi kita, ilmu kita terbatas. Ya, contohnya Pak Kamal bisa melihat saya karena saya jaraknya dekat. Kalau saya semakin menjauh, buram lama-lama. Apalagi faktor umur. Berapa kemampuan lihat kita? Berapa kemampuan dengar kita? Ya, semuanya dibatasi oleh Allah. Ada binatang yang lebih dengar daripada itu. Justru binatang itu lebih dalam soal indera itu lebih tajam. Ada binatang yang bisa mendeteksi suara di bawah pendengaran kita. Ada binatang yang bisa melihat di atas kemampuan kita. Contohnya burung elang lah. Kalau kita diterbangkan dengan tinggi yang sama, nah paling nggak tikus nyumput nggak bakal kelihatan. Atau orang gede juga nggak bakal. Ya kita kalau di udara kelihatan lah, bisa dilihat. Setinggi itu kita udah nggak bisa lihat. Tapi burung elang bahkan bisa mengambil ikan di dalam air. Kan luar biasa itu kalau kita nangkep aja. Udah lari kemana? Antara bayangan dengan kan ada bayangan itu. Ikan di situ nggak tahu di sono. Tapi dia bisa mendapat dengan tepat. Itu luar biasanya. Ya, jadi itu tapi rata-rata mereka itu meskipun diberi indera yang tajam tapi tidak bisa mengalahkan manusia. Manusia memang tidak punya sayap, tapi dia bisa terbang dengan besi. Oh, lebih hebat lagi. Dia tidak punya sirip, tapi dia bisa tenggelam dengan kapal selam. Bahkan dia bisa bicara dengan orang yang jaraknya ribuan kilometer. Ya kan? Nah, ini hal yang luar biasa. Bisa dengan virtual sekarang. Nah, inilah kemajuan ya, yang dicapai oleh manusia dengan hanya oleh Allah diberikan akal. Dan akal itu sendiri nggak ada, saudara. Jadi fisiknya itu nggak ada. Akal itu adanya di mana? Akal. Akal itu bukan otak, saudara. Kalau otak mah ayam ada juga otaknya putih-putih. Kerbau dibuka juga ada otak. Akal itu kalau dibuka, di mana akal? Maka dalam Quran disebutkan akal itu perwakilan dari 3. Penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Itulah akal. Arti dari akal itu. Jadi kalau kita dibuka, akal di mana ini? Kalau ibarat di komputer kan ada chipnya. Apa itu? Otaknya tuh. Pasti ada. Nah, kita lanjutkan. Fa in qala qail innallaha qala ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Allah berfirman dalam surat 50 ayat 18, tidaklah melafadzkan suatu ucapan seorang manusia melainkan di kanan kirinya ada raqib dan atid. Wal muradu al malak. Nah, yang dimaksud di sini adalah
malaikat. Kalau Allah Maha tahu, mengapa Allah mengutus malaikat untuk mengawasi kita? Nah, apa jawaban saudara? Kenapa Allah menciptakan malaikat untuk mengawasi kita? Allah kan Maha tahu. Nah inilah Allah, walaupun dia Tuhan, dia Maha tahu, dia tidak ingin tidak ingin menyampaikan kepada kita Allah itu diktator. Gitu. Jadi kalau malaikat tidak diciptakan oleh Allah untuk mengawasi kita, kita ragu, apa ya benar saya berbuat begitu? Nah, gitu. Tapi dengan ada malaikat, ditunjukkan nih, fakta-fakta Anda sudah pernah melakukannya. Kenapa nggak perlu dicatat juga nggak apa-apa, Allah Maha tahu. Tapi kenapa perlu diberi catatan? Karena kita kalau nggak dilihatkan, kita nggak percaya. Kalau nggak dibuka begini deh, masih ngayal aja. Ini bukti. Tuh, ya. Jadi nanti ada videonya, tanggalnya, jamnya, ada semua. Wong kita aja udah bisa, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itulah kenapa malaikat diutus. Dimanapun kita berada, Allah senantiasa menempatkan malaikat. Wal iskalu anna Allah jalla wa ala adafa riqaba ilai fi suratul Maidah wa fi suratul Qaf adafa ilal malakain. Fa kaifa najma'u baina ayatain? Bagaimana kita bisa memahami bahwa Allah Maha mengawasi, tapi Allah mengawasinya itu kok mengutus malaikat? Bagaimana paham ini? Jawabannya begini, annallahu raqibun alaihim bi malaikati. Artinya Allah mengawasi mereka melalui malaikatnya. Anna riqabatal malaikat bi amrillah, tetapi malaikat diperintah Allah. Malaikat diperintah Allah. Ada satu kesempatan malaikat sendiri tidak kuasa. Ya. Jadi ada perbuatan yang bahkan malaikat tidak tahu. Malaikat saja tidak tahu. Jadi malaikat pun maksudnya makhluk Allah yang ada batasnya. Batas kemampuannya. Jadi nanti di alam mahsyar ada beberapa manusia yang disidang oleh Allah. Ya, setelah malaikat menguraikan bukunya, disampaikan bukunya. Kita ingat melakukan sesuatu, kok tidak ada di buku itu. Kita, perasaan saya dulu begini, nggak ada ya. Apalagi kejahatan kan, alhamdulillah. Gitu. Nggak ada catatannya. Gitu kan. Ternyata tidak termonitor. Nggak lama dipanggil oleh Allah. Dalam sebuah ruangan, Allah bertanya, dulu kamu melakukan ini, waduh ketahuan ini. Sengaja, malaikat pun tidak tahu, ini di antara kita. Kamu ngaku nggak? Ya ngaku ya Allah, aduh ya benar saya. Baiklah, nanti keluar dari bilik ini, jangan ceritakan pada siapapun. Aku ampuni dosamu. Sampai segitunya. Begitu juga, kita ada aib, kamu begini begitu, betul ya. Mau aku beberkan? Oh jangan. Aku maafkan, tapi tolong jangan kau ceritakan pada siapapun. Sebab dulu kamu suka menutupi aib orang. Nah begitu, Allah memberikan balasan. Bahkan ada aib yang tidak diketahui oleh siapapun. Allah tahu, ditutup. Karena kita dulu suka menutup aib orang. Nah, oleh ahli sufi ini, cara menutupi aib itu sampai begitu. Dia jualan, ya, ada pembeli gadis gitu, kentut. Itu kan aib. Malunya bukan main. Ketika ditawar, dia pura-pura budak. Apa? Tenang. Pasti dulu, tadi saya begitu, dia nggak denger, budak. Padahal dia nutupin. Cara nutupinnya sampai begitu. Iya. Jadi nggak perlu ngomong-ngomong, nggak perlu ngumbar-ngumbar. Begitu juga ketika sahabat ingin mendapat pahala lebih banyak, sedekahmu itu kalau bisa dilakukan oleh tangan kananmu, tangan kirimu tidak melihat. Bagaimana menerjemahkan ini? Kan diserahkan pada pemahaman masing-masing. Ada orang yang sedekah pada orang buta di malam yang gelap. Nggak ada sinar, dia kasih di tangan. Orang buta itu pun nggak tahu siapa yang ngasih ini.
Itu dalam menerjemahkan ucapan Nabi. Ya masing-masing lah kreasi. Ya, padahal maksudnya ikhlas gitu kan. Kalau bisa sedekah, disedekahkan apa yang disedekahkan oleh tangan kanan, jangan sampai diketahui tangan kiri. Ini jangan diartikan tokmol begitu. Terserah. Nah, saudara, cara pendidikan Rasulullah ini sekarang mau dijadikan kurikulum sekarang ini. Jadi jangan dipaksakan harus begitu gitu. Nggak usah. Contohnya, ayo luruskan, shaf luruskan. Ayo lurus dan rapat. Ada yang mengerti rapat itu tumit dengan tumit. Apa bahu dengan bahu, nggak usah terlalu dipaksakan begitu. Pokoknya bagaimana menurut Anda, jangan sampai ada luang gitu. Jangan sampai ada ruang eman gitu kan, maksudnya begitu. Tapi kita itu kan sifatnya memaksakan, harus begitu, kalau nggak begitu, nggak sah seakan-akan. Padahal Rasulullah membiarkan. Seperti itu. Rasulullah memerintahkan pada sahabat, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Wala yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Waktu itu ya, pada sahabat. Nah, dalam perjalanan masuk waktu sholat asar. Sebagian sholat. Tapi sebagian nggak mau. Kalau nggak di Bani Quraidah. Nah, ini kan kreasinya nggak harus begitu gitu loh. Ya, ketika mereka datang pada Rasulullah, mereka mengemukakan cara mereka beristihad. Kepada yang sholat di tengah perjalanan, kenapa kamu sholat di perjalanan? Karena kami memahami engkau memerintahkan kami jangan sampai maghrib. Sampai ke Bani Quraidah-nya itu jangan sampai ke maghriban. Jadi kalau kita bisa lakukan di perjalanan, itu justru kita akan mempercepat perjalanan. Karena beres gitu, rengsek. Sementara yang melakukannya di Bani Quraidah, kami memahami tekstual perintahmu. Rasulullah tidak menyalahkan dua-duanya. Karena itu kreativitas. Jadi kreativitas jangan dibunuh gitu. Ya, terserah Anda bagaimana baiknya. Nah, inilah yang sekarang akan ditanamkan dalam kurikulum. Contohnya orang tua guru mengatakan, anak-anakku sekalian, kita akan kedatangan tamu. Marilah kita sambut tamu sebisa yang kita lakukan. Silakan, besok kita kedatangan tamu. Jadi ada anak yang ngebersihin lantai, nyapu, ada yang ngepel, ada yang menata meja. Semuanya itu benar. Gitu. Nah, karena kita selalu berjiwa memaksa harus begitu, akhirnya jadilah kita robot gitu. Kaku jadi. Padahal tidak harus begitu. Nah, ini yang sekarang mau ditanamkan dalam kurikulum ke depan katanya. Jadi nggak perlu orang yang nggak bisa itu dinaikin. Nggak perlu seorang murid yang nggak bisa dipaksa naik gitu. Nggak usah. Kalau memang dia belum menerima pelajaran, biarin aja alamiah gitu. Buat apa? Ya, dia kelasnya naik, tapi tidak menguasai pelajaran. Karena yang sekolah gurunya. Yang sekolah di gurunya apa muridnya? Kan guru kan begitu. Kurikulum ada 10. Wah, ini harus tepat waktu. 10-10-nya ditelen tuh. Paksa itu. Ngerti gak? Karena tugasnya begitu. Sehingga kita, gelagapan itu. Murid yang gak bisa nerima. Nah, tapi jangan mematikan orang yang kreatif. Ya, contohnya dalam memahami pecahan. Dulu saya sekolah astronomi ya. Teman-teman saya lambat bener. Lambat amat sih begini. Karena mereka nggak kenal pecahan. Contohnya begini nih.
kita beberapa orang kumpul ya, ditunjukkan lembaran 100.000. Kamu tahu ini uang apa? 100.000. Tapi ternyata jawabannya beda-beda. Kenapa kamu tahu itu 100.000? Kata orang, karena gambarnya merah. Jadi dia mengenali gambarnya. Ya, karena saya lihat tuh gambarnya merah, tuh tulisannya begitu-begitu. Ada mukanya siapa gitu. Dia mengenali itu. Jadi soal duit mah orang tahu semua, tapi belum tentu dia mengerti 100.000 sebagai 100.000. Kenapa kamu tahu ini 100.000? Ya kan ada tulis 100.000 rupiah. Nah, itu yang benar. Tapi orang pun belum tahu bahwa makna uang itu akan betul-betul berharga ketika ditukar. Ya kan? Yang ini yang dikritik oleh Allah ini kan orang yang mengkoleksi. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada. Celakalah orang yang suka mengumpat, yaitu orang yang suka jama'a malan, mengoleksi uang, harta, wa addada, dan dihitung-hitung aja. Jadi untuk koleksi dihitung satu, bukan dibelanjain. Sebab fungsi uang ini kan alat tukar. Sepanjang belum ditukar, maka nilainya nggak seberapa. Sama dengan lembaran 100.000. Memproduksi lembaran ini paling harganya 10.000 atau 15.000 paling banyak. Nah, ini akan berharga 100.000 ketika ditukar barang-barangnya, dimanfaatkan. Begitu maksudnya. Nah, lanjutkan. Itu kesimpulan yang ketujuh. Yang kedelapan, masih ini ya. Aqrabu, kenapa Allah Maha Tahu, Allah tidak terikat oleh tempat dan waktu, tapi Allah masih menyatakan aqrabu wa yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Jarak yang paling dekat antara seorang hamba terhadap Tuhannya adalah saat seseorang sujud, saat sedang sujud. Kenapa Allah masih mengatakan itu? Ya, padahal Allah kan sudah dekat di mana-mana. Tapi kenapa ada hadis ini? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Paling dekat jarak seorang hamba terhadap Tuhannya adalah saat dia sujud. Berarti kalau lagi nggak sujud nggak dekat. Nah, ini karena Allah ingin menyampaikan ke dalam wawasan kita. Jadi Allah kan tidak terbatas. Kalau kita dimasukkan ilmu yang tidak terbatas, kita nggak bisa nerima. Kita sebagai makhluk Allah yang kenal jarak. Gitu. Kapan kita dekat? Seperti begini. Nabi Adam ketika belum melanggar, Allah menggunakan kata wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kau dekati pohon ini. Kata ini menunjukkan antara yang bicara dengan lawan bicara itu dekat. Ya kan? Ini berarti saya dengan Pak Hilman dekat. Tapi kalau jauh, yang ditunjuk jauh itu pasti itu. Nah, ketika Nabi Adam melanggar, Allah menyatakan itu. Tuh, ya. Kenapa antil kumas syajarah? Kenapa kau melanggar pohon itu? Kenapa kau makan pohon itu? Nah, berarti sudah jauh setelah melanggar. Sebelum melanggar, Allah menyampaikan dekat. Jadi, maka ditarik kesimpulan, dekat atau jauhnya kita dengan Allah adalah saat kita taat. Kalau kita ada dalam ketaatan, berarti kita dekat. Bukan berarti jaraknya begitu nempel gitu, bukan maksudnya. Ya Allah tetap mengetahui dimanapun kita berada. Tapi kalau kita tidak taat pada Allah, kita jauh. Jadi yang jauh itu sebenarnya kita, bukan Allah ya. Kan gitu kan? Kalau Allah mah sama saja, tidak berubah-ubah jaraknya. Nah, kita lah secara psikologis ya, kalau kita taat pada Allah, kita dekat. Tapi kalau kita maksiat, jauh. Nah, begitu juga Rasulullah pernah menyatakan, ayuhan nas, arbi'u ala anfusikum. Tenangkan dirimu.
ketika ini diucapkan oleh Rasulullah ketika beliau menghadapi jamaah yang doanya keras, masing-masing berdoa keras-keras. Ya, mungkin sahabat ini berpikir semakin keras semakin diterima oleh Allah. Ya, jadi dia keras. Fa innakum la tad'una asama, karena engkau tidak memanggil zat yang budak, yang tuli, wala ghaiban dan gaib. Jadi kita ini berdoanya untuk apa? Pak Kamal, kita berdoa untuk apa? Minta. Karena Allah Maha tahu, nggak diminta aja Allah tahu. Jangankan Allah, kita aja dengan anak, ya, karena sudah memahami karakter anak, belum minta kita sudah tahu kebutuhan dia apa itu. Begitu dia melakukan perilaku yang berbeda, kita sudah menangkap maunya apa. Itu kita pada anak, apalagi Allah. Lalu buat apa kita berdoa? Jawabannya karena disuruh. Kita berdoa, sampai pun karena kamu lepas tali sepatunya, mintalah pada Allah. Minta. Jadi walaupun benda-benda itu kecil remeh buat kita, ya, kalau kita mau minta itu kan nggak enak. Kalau mau petinggi, masa buku tulis saja minta wali kota, terlalu ampas kan yang gede-gede itu nggak enak. Tapi ini suruhannya berbeda. Walaupun engkau menghadapi tali sepatu yang putus, mintalah pada Allah. Nah, sebab dengan minta kita dekat, seakan-akan kita diawasi oleh Allah. Itu maksudnya. Dan ini perilaku baik. Gitu. Ya, bukan berarti Allah jauh, karena engkau menyeru, kamu tidak menyeru zat yang budak, yang tuli, wala ghaiban dan gaib. Innama tad'una sami'an qariban, tetapi engkau menyeru zat yang maha mendengar dan maha dekat. Innalladzi tad'una aqrabu ila ahadikum min unqi rahilati. Sesungguhnya yang kau seru itu lebih dekat daripada urat lehermu, bahkan lebih dekat. Nah ini ya, jadi masalah dekat jauh. Yang ke-8, isbatun anna Allah Ta'ala syahidun ala kulli syai'. Menetapkan bahwa Allah mengetahui segalanya. Nah, salah satu musibah Bapak sekalian, kadang-kadang itu yang mengakibatkan kita sendiri. Keberuntungan, kebuntungan itu kita sendiri. Contohnya begini, menghadapi tantangan kita sendiri, wah orang bisa lah. Nah, kita sendiri yang menentukan itu. Ya, diberi ujian, diberi tes apa gitu, biasanya ada dari perusahaan tuh, tantangan. Wih, orang bisa gitu. Nah, dia sendiri sudah menilai enggak bisa. Belum dicoba. Nah, itulah yang diijabah oleh Allah. Inda dzanni abdi. Nah, bagaimana prasangkaku? Dulu sebelum ada Covid, saya ngomong, jangan diomong-omong. Nanti pergi sendiri. Tapi karena kita menciptakan suasana ketakutan yang luar biasa, Allah ijabah. Gitu tuh. Jadi kalau setan, kita ketakutan sama setan, kita anggap biasa, yang penting kita berlindung pada Allah, maka Allah akan kabulkan, kita akan terlindungi. Tapi kalau kita belum apa-apa sudah ketakutan sendiri, sama dengan orang besok ujian, takut aja, bukannya belajar, takut aja. Waduh, lari sana, lari sini, ketakutan. Ya kapan mau lulusnya? Nah, jadi kebanyakan itu dari mulut kita. Ya, tapi kalau kita punya keberanian, insya Allah bisa. Ya kalau gagal biasa. Kita akan evaluasi. Jadi inilah pemahaman yang baik terhadap takdir. Takdir itu bisa kita gunakan setelah terjadi. Bukan kita menggunakan keyakinan takdir ini untuk mengurangi semangat kita. Percuma kalau Allah sudah takdirkan nggak bisa. Belum berbuat. Ini nggak boleh. Jadi kalau belum terjadi, bahasanya itu ikhtiar. Ikhtiar itu memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan. Nah, mana nih? Mau ke sana, mau ke sini. Nah, kalau kemudian kita sudah pilih, ternyata tidak beruntung, baru qadar Allah. Ya kita harus terima, kita harus bertanggung jawab. Nah, kita jadikan evaluasi. Jangan terpuruk di situ, mikiri aja kegagalan. Gitu kan?
harus move on. Yang ke depan itu harus kita perbaiki. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya, wa hadza yastalzimu faidata ukhra wa hiya anna yajibu 'ala 'abdi kamala muraqabatillahi ta'ala haitsu la yafqidu indahu amruhu. Jadi ini harus menumbuhkan sikap, ya, perasaan atau kesadaran yang mendalam bahwa Allah senantiasa hadir. Nah, inilah yang membuat kita selamat. Kalau kita mempunyai kesadaran Allah itu senantiasa hadir, ya, kita selalu dalam pengawasan Allah, ini yang paling banyak menyelamatkan orang. Wala yajidu indahu nahyuhu li'anna Allah raqibun 'alaika. Fala budda an tatahasya hadhihi riqabah wa alla yafqiduka Allah. Jangan sampai seakan-akan Allah tidak ada pada diri kita. Haitsu amaraka wala yaraka haitsu nahaka. Allah menyuruh kita, kita merasa Allah tidak hadir. Allah melarang kita, seakan-akan Allah tidak melihat. Lau qala qail ba'du ulama farraqu bainan nabi wa rasul bi anna nabiy huwa man auha ilai bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighi wa rasul huwa man auha ilai bi syar'in wa amara bi tablighi. Hal hadza sahih? Sebagian ulama ada yang membedakan makna Rasul dan makna Nabi. Nabi dan Rasul itu dua kata yang berbeda, kata ulama. Nabi adalah seorang Muslim yang diberi akses wahyu. Nah, itu Nabi, tapi tidak ditugasi untuk menyebarkannya. Rasul komplit, ya, seorang Muslim diberi akses wahyu dan ditugasi untuk menyampaikan berita yang dia tahu. Nah, itu Rasul. Apa benar begitu? Yang ditanyakan. Apa pemberian makna seperti itu benar? Ya, oleh beliau jawabkan, na'am sahih, benar. Hadzal ladzi 'alail jumhur, karena ini pendapat mayoritas ulama. Wa huwa la yaslam minan naqdi, tidak berarti menjadi berkurang. Syekhul Islam rahimahullah yara anan nabiyya kal alim fi hadhil ummah. Nah, yakni yakbulu syariatu man sabak. Kata Syekhul Islam, Nabi itu seperti orang alim. Orang alim. Yakni yakmulu syariata man sabak. Nah, dia bisa menyempurnakan syariat orang yang dahulu. Walakin yuraddu alaihi anna Adam nabiyyun walam yasbiqu syariah. Nabi Adam, bagaimana contoh Nabi Adam? Apakah Nabi Adam itu nabi, bukan rasul? Ya karena umatnya nggak ada. Umatnya itu kan anak-anaknya. Ya, menyampaikan dakwah kepada anak itu bukan nabi, bukan rasul. Ala ra'yil la iskala li anna Adam ta'abbada lillah azza wajal bima auhahu Allahu ilaihi. Karena Nabi Adam beribadah pada Allah dengan wahyunya. Wa kanat dzurriyyatu idzaka qalilah tata'assabi. Jadi umat beliau itu anak-anaknya. Anak-anaknya mencontoh bapaknya. Nggak tahu berapa generasi itu ya. Makanya diakui Rasul itu adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nah, kebetulan beliau sudah generasi keberapa dari Nabi Adam. Nah, kurang beruntung. Umatnya kemudian tenggelam. Ya. Ada kasus tsunami di zaman Nabi Nuh. Mungkin itu tsunami pertama di dunia ini. Sehingga beliau sendiri menghadapi musibah kehilangan anaknya, tenggelam. Wa kanat dzurriyyatu idza qalilah tatafala makathuran nas wa antasharu wa ikhtalafu fa hina idzin da'atid darura ila rusul. Ketika manusia semakin banyak, ya, beranak pinak, disitulah terjadi ikhtilaf. Sebab sudah jauh dari ini penyebar wahyu, semakin jauh semakin ini terjadi ikhtilaf. Maka Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memperbaharui lagi dengan mendatangkan Rasul. Itu tuh, karena sudah jauh dari Nabi Adam. Pertama benar-benar namanya getaran resonansinya kan semakin jauh, semakin berkurang ya. Sama dengan kita fotokopi lah. Fotokopi pertama, yang fotokopi kita fotokopi lagi, pasti buram lah gitu. Nah, sama dengan kita. Semakin jauh dari dai, semakin terus.
tambah jauh tuh ya, maka diutuslah yang baru. Wa amma ala ra'yi Syekhul Islam la adri la'alahu rahimallah ayyara anna mustathan wa laysa lahu wajha wa hadza ra'yul jumhur wa huwa shawab wallahu a'lam bishawab. Ya, taat kepada ulil amri dalam surat 4 ayat 59 tidak diulang kata atiunya. Para ahli tafsir mengatakan taat kepada Allah tidak ada syarat mutlak. Ya, kalau disuruh kita taat, kalau dilarang kita jauhi. Begitu juga taat pada Rasulullah, karena kata atiunya diulang. Tapi kepada ulil amri, atiunya tidak diulang, karena itu bersyarat. Sepanjang benar, kita ikut. Kalau nggak benar, jangan. Tapi untuk mengetahui benar tidak benar, harus punya ilmu. Kan gitu kan? Benar atau tidak benar. Nah, gimana taat kita kepada ulil amri? Itu dipedomani oleh undang-undang, kesepakatan. Yang akan saya lakukan ini. Kalau keluar dari kesepakatan kita harus tegur. Sebab kalau kita berprinsip semua ulil amri kita harus turuti, kapan Indonesia merdeka? Berarti waktu diperintah oleh Belanda pun kita nurut. Ya, contohnya Haji Karim, bapaknya Hamka, waktu itu seluruh ulama setiap matahari terbit disuruh sujud ke situ, mengarah ke matahari. Karena begitu kejamnya Jepang waktu itu. Tidak ada yang berani protes. Karena itu mungkin dia mengatakan itu taat pada ulil amri. Tapi bapaknya Hamka mengatakan, kami muslim ditanamkan akidah hanya boleh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah kepada matahari ini sangat bertentangan menurut agama kami. Oh begitu, kami baru tahu, kata Jepang. Nah itu kemudian ternyata tidak ada sanksi apa-apa. Ketakutan yang tidak beralasan gitu. Belum dicoba udah ketakutan. Nah itu ternyata begitu. Jadi kita harus pilih gitu. Jadi dalam hal apa kita harus harus taat. Dalam hal apa kita tidak harus taat. Gitu Pak. Jadi nggak bisa semuanya harus taat. Kalau kita perlakuan seperti itu, kapan akan terjadi merdeka dari penjajahan? Wong dalam hal tertentu bahkan Belanda lebih bagus, ya kan? Dalam hal tertentu, apa akan ada kebun raya Bogor kalau nggak ada Raffles? Apa akan ada jalan raya kalau tidak ada Daendels? Ya, contohnya itu. Dan banyak perbuatan baik mereka. Tapi karena tidak taat pada Allah dan Rasul, nah itu jiwa ini semangat untuk merdeka itu besar. Tapi kadang-kadang merdekanya dari orang Islam itu yang salah menurut saya. Ya, seperti Arab Saudi katanya itu dulu dijajah Turki. Dulu dijajah itu kan semuanya taat pada Turki dulu. Itu bukan dijajah itu. Iya. Maka sekarang kerajaan berdiri karena mengingkari itu. Jadi karena kita tidak sudi diatur oleh bangsa lain. Ya bukan diatur, itu memang kesepakatan menurut saya. Nah itu Pak, jadi harus kontroversi ya di sini nih. Nah, singkatnya kita kembali yang original. Yang original itu adalah firman Allah. Yang ori itu adalah kembali kepada Allah. Jadi Allah tidak melekatkan kata atiu pada ulil amri. Karena taat kepada ulil amri itu adalah bersyarat sepanjang mereka paralel. Itu prinsip dasar. Nah, pelaksanaannya bagaimana? Kita lihat fatwa-fatwa ulama. Ya, nah, demikianlah kajian pagi ini. Nggak sempat baca fatwa Syekh Utsaimin. Semoga kajian kita ini diganjari Allah dengan pahala yang berlipat ganda dan diberi istiqamah, tetap setia menghadiri kajian walaupun berat. Ya. Yang kedua, semoga Allah SWT melindungi dan menjaga kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita, membimbing mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.